Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di pagi yang cerah, di Studio 2 Rasil, di lantai 2, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Haja Nur Nuning. Di sini juga ada Maria, ada Suci yang sedang magang, juga Kang Atep di kamera. Kasus yang masuk adalah tentang suami yang tidak punya gairah kepada istrinya. Bagaimana mengatasinya? Apa harus cerai atau bagaimana? Yang kedua, sudah punya gairah, tidak punya penghasilan juga, kerjanya marah-marah. Untuk nanti detailnya akan disampaikan oleh Mbak Nuning. Baik, sekarang kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dengan wasilah Al-Fatihah bagi kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi sehari-hari. Baik, untuk detailnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuning. Silakan Mbak Nuning dibacakan kasusnya. Baik, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Kasus kali ini dua-duanya tentang suami dan istri yang mudah-mudahan bisa mempersuasi kita untuk melangkah jauh lebih baik lewat nasihat ataupun saran-saran yang diberikan. Yang pertama, saya seorang suami, sudah punya anak 2. Yang herannya sampai sekarang gak sedikit pun ada bergetar perasaan pada istri. Saya gak ada ketertarikan sama sekali pada istri padahal sudah punya anak 2. Bagaimana mungkin ini terjadi, Ustadz? Bagaimana di dalam syariah Islam, apa yang harus saya lakukan? Boleh begini terus atau harus bagaimana? Karena gak ada ketertarikan sedikit pun di dalam hati saya terhadap istri saya. Mohon petunjuknya Ustadz, karena perasaan seperti ini membuat saya jelas jauh dari perasaan bahagia berumah tangga. Mohon petunjuknya. Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ini yang mengadu adalah seorang istri. Dia sudah punya anak 2. Suaminya belakangan ini tidak memberi nafkah, tidak memberi makan, tetapi dialah si istri inilah yang harus mencari nafkah untuk 2 anaknya. Tambah satu lagi kasusnya, mertuanya ngomel. Ngapain kerja melulu, ngurusin anak, ayo jangan kerja. Emang dia gak tahu ya kalau anak laki-lakinya gak ngasih saya makan sama anaknya. Itu baru di awal. Tambahannya Ustadz, beberapa waktu yang lalu dia datang bersama perempuan. Saya tahu akhirnya bahwa ternyata dia selingkuh. Ustadz, mohon petunjuknya Ustadz agar saya bisa menjadi istri yang tidak merugi dunia dan akhirat tetapi juga bisa bahagia. Iya, itulah kasus kita. Mari kita simak harusnya bagaimana sih ya. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, Ateb, dan seluruh ikhwan yang bekerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim. Begitu pula akhwat kita yang sedang magang bersama kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh ikhwan akhwat anak bangsa kita. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada kajian kita di masa-masa yang lampau, bahwa pasangan suami istri, begitu pula masyarakat, bangsa, negara, tidak akan dapat betul-betul hidup secara harmoni tanpa memiliki rujukan sistem nilai yang disepakati. Dimana kalau ada perbedaan, dengan merujuk kepada sistem nilai tersebut, menjadikannya sebagai cermin, kita bisa melihat apakah diri kita benar, apakah salah. Begitu pula pasangan kita. Begitu pula bagi para pemimpin maupun rakyat. Kalau punya sistem nilai yang jelas, dan sebaik-baiknya sistem nilai yang berasal dari Allah pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya. Kalau rakyat salah, memperbaiki dirinya. Apabila pemimpin salah, mengakui kesalahan dan memperbaiki dirinya, niscaya betul-betul masyarakat dan umat akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keadilan dan keharmonian. Tapi sayang, sungguh sayang, pemahaman dan pengamalan agama kita ini hanya terbatas pada ibadah ritual. Adapun kehidupan di luar ritual, itu merupakan sebagian kehidupan kita, tidak sama sekali terhubung dengan agama Allah. Laki-laki berbuat sesuka hatinya, begitu pula wanita. Padahal kalau seandainya mereka berbeda pendapat, berselisih, dikembalikan pada hukum Allah, dan keduanya sebagai orang yang beriman mau menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau salah satu tidak mau menerima, ada penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sebagaimana yang ditetapkan Allah. Niscaya orang tidak akan bermain-main. Tidak akan bermain-main. Tapi saat ini kondisi keadaan umat Islam bagaikan anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua yang menaungi mereka, yang mendidik mereka. Mereka tumbuh tanpa pengawasan dan pendidikan. Oleh karena itu, di samping kita diperintahkan mentaati Allah, mentaati Rasul, kita diperintahkan juga untuk apa? Mentaati ulul. Nah, ulul amri dengan sendirinya yang dimaksudkan pada ayat ini sesuai dengan perintah Allah adalah orang-orang yang mengurus urusan kita sesuai dengan tuntunan agama. Alladzi yatawalla umurana. Karena kata ulil amri minkum, orang yang mendapatkan amanat untuk mengurus, yang memimpin urusan umat sesuai dengan tuntunan agama. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah. Kemudian kata kerjanya diulang lagi, wa atiur rasul, dan taati Allah. Tapi ketika berkaitan dengan ulul amri, kata kerja tidak diulangi. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulul amri tidak mutlak, tapi ketaatan pada mereka selagi mereka mentaati Allah dan Rasulnya, mengurus kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Ini bukan sembarangan pemimpin. Jangankan pemerintah, orang tua saja kalau memerintahkan kita dengan perintah yang salah tidak boleh kita ikuti. Ini keindahan Islam. Nah, kembali kepada persoalan yang pertama.
seorang laki-laki tidak bergairah pada istrinya. Pertanyaan, apakah tidak lagi bergairah? Apakah dari pertama berumah tangga tidak bergairah? Jadi maksudnya gairahnya tidak lagi ada setelah dia memiliki 2 orang anak. Apakah sebelumnya waktu pertama berumah tangga dia memiliki gairah? Kalau dari keterangannya Ustadz tidak ada ketertarikan. Bisa punya 2 anak bagaimana? Iya. Artinya dia memiliki 2 orang anak, berarti apa? Menunjukkan bahwa pada masa sebelumnya apa? Mungkin setelah punya 2 anak, dia tidak lagi tertarik sama istrinya. Bisa begitu kan? Seorang laki-laki, walaupun dia menikahi wanita tercantik, ratu kecantikan, tetap akan ada masa jemu dan bosannya. Dia akan melihat nanti wanita lain lebih menarik daripada istrinya. Kalau yang diikuti Nafsu. Kalau yang diikuti hanya keindahan fisik. Berbeda dengan apa? Rahmat dan kecintaan yang terbangun ya, karena sikap istri yang mulia, yang soleh, yang memberikan ketenangan, keteduhan. Semakin hari suami memandang istrinya akan semakin apa? Semakin betul-betul merasakan rasa cinta yang tumbuh hari demi hari. Cuma sayang sebagian wanita lebih banyak mengandalkan wajah, fisik, daya tarik, pesona apa? Yang bisa membuat orang jemu. Walaupun kecantikannya belum pudar, tapi dia tidak lagi tertarik kepada istrinya. Oleh karena itu banyak orang memiliki istri cantik, ternyata dia selingkuh dengan wanita-wanita yang biasa-biasa kecantikannya. Malah pernah satu kali waktu, saya kenal seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik jelita. Subhanallah, sekali waktu saya dipertemukan dalam keadaan mendadak, melihat dia bersama seorang wanita mirip dengan Mike Tyson. Ini bukan cerita kosong, true story. Jadi saya nggak bisa terima di akal saya, istri yang begitu cantik, ternyata apa? Dia sedang sedang berpegangan dengan wanita yang wajahnya mirip Mike Tyson. Hitam, tidak menarik sama sekali. Kenapa? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Karena kebiasaan berbuat yang tidak baik, akhirnya yang buruk dihiasi oleh syaitan menjadi menarik. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita hingga syaitan yang turun tangan, syaitan akan menghiasi yang buruk, yang tidak baik menjadi indah. Seperti laki-laki punya istri cantik, bersih, rapi di rumah, ternyata dia keluar tengah malam, mendekati wanita-wanita dalam cahaya remang-remang yang kelihatan menarik, dengan bedak yang tebal. Begitu nafsunya, syahwatnya terlampiaskan, baru dia melihat wajah yang sebenarnya dari wanita yang baru saja digaul. Ini true story. Sampai dia cerita, habis saya melampiaskan hajat, saya muntah-muntah Ustaz. Tapi begitu syahwatnya kembali, ya, dia kembali apa? Kehilangan akal sehatnya. Mengerikan enggak? Jadi kalau sampai syaitan menghiasi di hati kita yang buruk menjadi indah, yang haram menjadi menarik, sedangkan yang halal, yang bersih tidak lagi menarik buat kita, maka jalan untuk apa? Untuk kembali kepada yang sehat, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, menerima taubatnya, kembali membersihkan jiwanya hingga dapat melihat sesuatu dengan benar. Oleh karena itu Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah ingatkan perbuatan dosa, perbuatan salah atau khianat, ya, yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya dengan karat. Dengan ron, yarinu, rain itu karat. Jadi hatinya ini ditutupi oleh karat akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tadinya dia jijik terhadap apa? Terhadap wanita-wanita yang tidak baik. Subhanallah. Begitu dia jadi pejabat, dia makan uang haram, subhanallah, dia lagi tidak tertarik lagi sama istrinya, tertariknya sama wanita-wanita yang seperti itu. Yang cental-centil,
yang gayanya kelihatan menarik menawan, dia pandang istrinya, kok istri nggak menarik sama sekali. Kalau ini begitu menarik, menawan, ya, menggoda, semua ini waliyadzubillah merupakan apa? Zinatus syaitan. Masya Allah. Jadi jalannya bertobat, beristighfar, mohon ampun. Kalau sebabnya karena perbuatan dosa. Atau sebaliknya, sebabnya bukan dari suami, sebabnya dari istri. Istri yang tadinya dipandang oleh suami begitu menarik, menawan karena kecantikannya. Tapi istrinya tidak dekat dengan Allah, tidak menjalani sholat dengan baik, bahkan berbuat yang tidak-tidak. Subhanallah, cahaya wajahnya akan hilang. Apalagi semakin hari laki-laki melihat pribadinya, kata-katanya, sikapnya yang tidak baik, akan menimbulkan waliyadzubillah rasa jijik dan jemu di hati suami. Apalagi kalau kata-katanya nyelkit. Kata-katanya nyelkit. Hingga ada seorang laki-laki hampir setahun lebih tidak menggauli istrinya. Masih muda. Baru punya anak 1. Masya Allah. Setiap kali istrinya mengajak kumpul, dia menolak. Si istri bertanya, kenapa? Si laki-laki mengatakan, hati saya setiap kali mau mendekati kamu, langsung saya merasakan tidak nyaman. Karena mulut kamu yang ketus. Kalau bicara menyakitkan hati, di saat kamu butuh datang sama saya dengan kata-kata yang baik, saya memandang kamu pasangan saya. Saya tidak melihat kamu sebagai seorang wanita lacur yang digauli beberapa saat setelah itu ditinggalkan. Dia tidak bisa menggauli istri sama sekali. Masya Allah. Sampai istri menangis, bertobat, memperbaiki diri, baru suaminya kembali tertarik pada istri. Jadi terkadang sebabnya laki-laki ya, suka menyaksikan katakan film-film yang nggak baik, atau di televisi menyaksikan wanita-wanita yang menarik. Padahal wanita yang di televisi maupun di film, wanita yang mengalami modifikasi, yang telah diedit sana sini. Kalau dilihat kenyataan sebelumnya, bahkan ada seorang artis yang sekarang cantik, menarik, menawan, sebelumnya la haula wala quwata illa billah. Tapi karena begitu dia beruang, kemudian dia melakukan operasi sana sini, edit sana sini, terjadi perubahan. Tapi ini semuanya juga ada masa jenuhnya. Seperti Bapak Ibu tertarik untuk makan makanan yang enak. Mau makan ini dong. Coba makan 2-3 kali berulang-ulang. Jemu nggak? Jemu. Sampai kalau lagi lebaran aja, yang dicari bukan kambing, bukan ayam, yang dicari sayur asem, ikan asin, sama labu siam rebus. Dia makan hal-hal seperti ini di hari lebaran. Kenapa? Karena mual di sana kambing, di sini ayam, di sana sapi, betul nggak? Nah, perempuan cantik juga sama seperti itu. Kalau andalannya apa? Hanya kecantikan. Laki tampan juga sama. Kalau nyelkit, akhlaknya tidak baik, pandangan pertama begitu menarik, setelah itu muncul rasa sakit hati di hati istri, hingga istri selalu nyumpahin suaminya. Masya Allah. Lagi kesel dia mukul ayam atau mukul kucing, dia bayangkan suaminya yang dipukul. Marut kelapa, dia merasa suaminya yang diparut. Potong bawang, dia merasa bawangnya suaminya. Jadi dia nggak bisa lampiaskan hingga apa? Dia merasakan betul-betul apa? Semua unek-uneknya yang buruk tertuju pada suami. Oleh karena itu, kenapa dalam wasiat Al-Quran, ketika orang akan hidup berumah tangga yang disampaikan Rasul, 3 hal. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya mengingatkan mereka untuk membangun rumah tangga mereka, ikatan yang bisa mengikat, menyatukan mereka hanya keislaman mereka pada Allah. Harus betul-betul mereka menjadi orang yang berserah diri pada Allah. Jadi kalau seandainya ada salah satu yang salah atau dua-duanya, siap dikoreksi sesuai dengan petunjuk Allah. Yang kedua, Allah ingatkan bahwa kita semua ini berasal dari asal usul yang sama, entitas yang sama, pasangan ayah ibu yang sama. Jadi jangan pernah kita memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan karena sukunya, statusnya, warna kulitnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia. Manusia mencakup semua manusia, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Bertakwalah kepada Allah
Jaga pesan-pesan dan petunjuk Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya maupun yang Allah sampaikan melalui praktek dan contoh Rasul. Allah yang telah menciptakan kalian dari entitas yang sama, dari asal usul yang sama. Allah juga ciptakan pasangannya juga dari entitas yang sama. Lalu Allah kembangbiakkan manusia, pria, wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa dari ayah ibu yang sama, dari entitas yang sama. Setelah itu, wattaqullah, jaga Allah. Wal arham, dan apa? Dan hubungan rahim di antara kalian jaga dengan sebaik-baiknya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah amat mengawasi semua perbuatan kalian. Nah, kalau seandainya orang bertakwa kepada Allah, menjaga Allah pada pesan-pesannya, kemudian dia menjaga hubungan rahim dengan sikap yang baik dan mulia, apa yang akan tumbuh di antara mereka? Jangankan pasangan suami istri, apabila seorang berakhlak baik di tengah masyarakatnya, penuh cinta kasih, penuh dengan rahmat, memandang yang tua sama dengan orang tuanya, yang sebaya sama dengan saudara-saudarinya, yang di bawah sama dengan anaknya, kira-kira bagaimana masyarakat memandang dirinya? Dan ini di bawah pengawasan Allah, langsung berkaitan dengan rahim. Jadi kalau suami istri sadar ya, bahwa mereka di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya waktu sholat, tapi waktu berumah tangga juga semua ucapan gerak-geriknya diawasi oleh Allah, orang yang beriman niscaya akan berhati-hati. Nah, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ucapkanlah ucapan yang Baik. Nah, kata sadid ya, sebagaimana yang pernah kita terangkan, diambil dari kata sadda yasuddu. Sad itu dam. Sad itu dam. Antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Sadda yasuddu bisa berarti dam, bisa berarti apa? Menutup celah. Suddul bab, tutup pintu. Qaulan sadida, maksudnya apa kira-kira? Maksudnya apa? Hendaknya ucapan yang keluar dari mulut kalian itu yang menahan hal-hal yang tidak baik. Yang mendekatkan yang jauh, merapatkan yang tadinya berpisah. Membuat orang yang jauh menjadi dekat dengan kita, kawan menjadi lawan. Kalau kita memilih kata-kata kita pada pasangan kita, kata-kata yang betul-betul membuat mereka yang jauh menjadi dekat dengan kita, dalam rumah tangga maupun dalam membangun kehidupan persahabatan kita akan indah. Nah, seringkali pasangan suami istri tanpa disadari Mbak Nuning, karena sudah terlalu dekat, tidak menjaga laki terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, mengakibatkan akhirnya apa? Tanpa diduga-duga dari kecintaan menjadi kebencian. Jadi antara yang positif dan negatif harus ada isolator, pemisah di antara keduanya. Kalau saya dipertemukan, ya, dipertemukan dengan cara yang baik hingga melahirkan cahaya. Coba kalau yang positif, negatif bertemu tanpa aturan, apa jadinya? Iya. Nah, rumah tangga ini yang diatur oleh Allah, ya, hubungan suami istri dan tanggung jawabnya tujuannya untuk melahirkan cahaya yang menerangi kehidupan rumah tangga kita. Qulu qawlan sadida. Apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum. Amal kalian Allah akan perbaiki. Perasaan kalian yang tidak nyaman Allah akan perbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kesimpulannya, ini yang selalu dibacakan Rasul dalam khutbah nikah yang disampaikan di hadapan orang yang menikah. Jadi, Mas Krisna, kalau kita patuhi perintah Allah tadi, ya, kira-kira ya, perasaan nyaman di hati keduanya akan muncul apa tidak? Maka dalam hal ini saya nggak tahu ya bagaimana kedalamannya sebenarnya. Coba kalau laki-laki merasa dia melakukan kesalahan, tobat, kembali pada Allah. Kalau istri merasa dia tidak melakukan perbuatan yang baik sebagai seorang istri, melayani suami, tidak menjaga dirinya, perbaiki apa yang salah. Oleh karena itu, untuk laki-laki yang merasa tidak memiliki ketertarikan pada istilah punya 2 anak, berpisah juga bukan solusi. Kecuali kalau istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan ya yang tidak sama sekali sejalan dengan keridhaan Allah. Contohnya dia bersikap kurang ajar pada ibu suami,
atau keluar tanpa izin suaminya, atau katakan dia meninggalkan sholat, maka dalam hal ini ya suami punya pilihan untuk meninggalkan istrinya setelah diberikan nasihat. Diberikan nasihat untuk kembali pada Allah, tidak menghargai, maka suami bisa menarik dirinya. Tapi kalau istrinya baik, istrinya taat pada Allah, istri berusaha untuk menjadi istri yang baik di hadapan suami, berarti masalahnya ada pada siapa? Suami. Ada pada laki-laki. Jadi laki-laki jangan punya keangkuhan, punya ego, malu untuk mengakui kesalahannya. Karena kalau dia menikah sama orang lain dengan perangai yang salah, akan mengalami juga hal yang sama. Walaupun dia menikahi wanita yang tercantik. Saya tidak menuduh suami atau menuduh istri dalam hal ini. Saya nggak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, tapi sebetulnya ketertarikan itu akan muncul. Sebagaimana yang Allah janjikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, kalau Allah nggak berikan hal ini, ada apa kira-kira? Ada apa kira-kira? Wallahu alam. Yang kedua, seorang laki-laki, sebagai seorang laki-laki, apalagi dia punya pekerjaan, dia bertanggung jawab memberikan nafkah pada istrinya dan anaknya. Kalau 10 tahun tidak dikeluarkan, dia berhutang dan wajib untuk dibayarkan. Cuma sayang pemerintah kita atau KUA kita ini lemah. Apalagi kalau terjadi persidangan uang banyak keluar, belum tentu apa? Belum tentu nafkah dikembalikan. Jadi kalau 10 tahun dia tidak berikan nafkah pada istri anaknya, istrinya menuntut, suami wajib untuk membayarkan. Kalau dia tidak mau, dipotong dari apa? Gajinya atau apa? Atau dari kekayaan yang dimiliki. Dia tidak memberikan nafkah. Kemudian yang lebih buruk lagi, dia membawa perempuan selingkuhan ke rumahnya. Iya. Nah, ibu kalau sudah punya suami seperti ini, tidak memberikan nafkah untuk ibu, apalagi mertua juga yang tidak tahu sama sekali kondisi anaknya. Kemudian dia juga membawa selingkuhan ke rumah. Saya bertanya, apalagi yang ibu mempertahankan? Laki-laki semacam ini saya anggap dibandingkan topo di dapur, masih lebih berharga. Topo di dapur masih bisa digunakan untuk mengelap, membersihkan. Kotor dicuci, bisa digunakan untuk membersihkan. Tapi kalau suami seperti ini, membawa kotoran ke rumah. Ibu tidak perlu khawatir. Setelah berpisah dengan dia, ibu akan apa? Akan menjadi seorang wanita yang kehilangan pegangan dalam hidup. Insya Allah, ibu tinggalkan yang buruk karena Allah gantikan dengan suami yang lebih baik. Nah, ibu baru punya anak 2, berarti kan belum terlalu tua kan? Jadi kalau punya anak 2, belum terlalu tua. Suami semacam ini tidak sama sekali patut dihargai, kecuali dia menyesal, dia bertobat, dia memperbaiki dirinya. Ibu dapat menutupi kesalahannya, melupakan yang lalu, asal dia berniat. Tapi kalau nggak ada niat untuk kembali, bertaubat pada Allah. Kemudian dia juga membawa selingkuhan. Dan orang kalau laki-laki sudah terbiasa berzina, susah untuk bisa meninggalkan perzinahan. Masya Allah. Perzinahan ini luar biasa. Candunya lebih dahsyat daripada orang yang kecanduan apa? Yang kecanduan narkoba. Betul-betul. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ya, ibu bisa mengambil keputusan yang benar. Allah gantikan ibu dengan suami yang lebih baik, ya, yang lebih tampan, yang lebih tanggung jawab, memberikan nafkah untuk ibu dan anak ibu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Jadi jangan batasi pandangan ibu, harapan ibu pada laki-laki yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu rahmat yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ikhwan akhwat, kalau perubahan rasa bisa diperbaiki dengan seperti yang Ustadz Hussein katakan, jadi yang tidak tertarik kembali tertarik, yang tadinya abai penuh perhatian, dan itu semua berkat kalimat-kalimat yang kita sampaikan, ternyata pilihan kata, diksi, dan kehangatan sikap besar sekali pengaruhnya. Apa yang akan dikatakan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja terkait dengan hal ini? Tapi tadi mertua nyalah-nyalahin juga ya, kenapa mesti kerja? Lah kalau nggak kerja makan apa? Nah, hal semacam ini bagaimana kita sebagai yang bersangkutan harus menyikapi? Mari kita simak. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan
begitu indahnya, menariknya ciptaan-ciptaan. Masya Allah, apa yang tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Husin itu begitu gampang. Kita tidak ingin memulai dari 3 pokok yang tadi sudah diterangkan. Kita senang dengan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kita tidak pernah mau lagi melihat apa yang sudah diaturkan. Maha suci Allah. Allah menciptakan begitu indah, begitu menarik. Kita tidak pernah mau melihat ketertarikannya. Ada apa dengan kita? Allah ciptakan berbagai keindahan. Kita melihat yang lain. Allah ciptakan bunga yang menarik. Kita mencari yang lain. Batang yang sudah rapuh kita lihat. Allah menciptakan wanita yang begitu menarik. Tapi kita mencari hal-hal yang lain yang tidak pernah ada di dalam benak pikiran kita. Beralihnya pikiran kita dengan ketertarikan yang Allah sudah ciptakan. Yakin hati kita sudah tertutup. Tertutup karat yang tadi sudah dijelaskan. Apa yang menyebabkan dia tertutup? Karena dia tidak pernah melihat keindahan yang ada di dalam dirinya. Seorang yang tidak suka dengan keindahan yang ada di dalam dirinya, ketika dia melihat sesuatu yang Allah berikan dengan kesempurnaannya, tapi dia tidak akan pernah bisa melihat itu. Karena di dalamnya, karena ada di dalam pikirannya, selalu di luar yang dilihat. Seorang istri yang memang benar-benar, tapi yang diperhatikan di luar dirinya. Dia tidak ingin lagi memperhatikan apa yang ada pada dirinya. Karena di dalam dirinya penuh dengan berbagai macam penyimpangan yang Allah sudah berikan. Apa sebabnya? Bisa saja, bisa jadi informasi yang masuk ke dalam dirinya, intervensi yang ada pada dirinya, yang selalu yang tidak menarik. Karena kita sering melihat sesuatu yang tidak menarik seperti yang tadi dikatakan, kita sering menonton hal-hal yang bukan milik kita. Kita suka memperhatikan, meyakinkan bahwa itu kita seperti itu. Itu yang membuat ketika datang yang Allah berikan kebaikan itu, kita akan beralih. Karena apa? Pikiran kita ada di tempat-tempat penyimpangan itu. Maka visualisasi kita, pendengaran kita berpengaruh besar terhadap apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Kalau kita memiliki sesuatu yang indah, yang memang benar-benar ciptaannya Allah, yakin kita tidak akan pernah merasakan tertarik karena kita muncul adanya ingin, mau memperhatikan. Coba kita perhatikan. Ketika waktu mau menikah, apakah ada keinginan menikah? Niat kita, maunya kita, tujuan kita, untuk apa? Apakah status? Apakah hanya sebatas daripada tidak nikah? Daripada ini yang harus diperbaiki kembali. Kalau kita cuman, yang penting saya nikah dulu daripada enggak. Padahal pikiran-pikirannya tidak ada di sana. Bagaimana dia bisa tertarik? Atau memang ada kesalahan? Ini yang sering didapatkan. Ada kesalahan apa? Ketika dia melihat wanita, berubah bentuknya menjadi laki-laki. Dan sering yang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena memang sejak kecilnya dia sudah mengagumi pria, bukan mengagumi wanita. Maka dia nggak tertarik lagi melihat wanita. Bisa saja. Bisa juga ketika dia masih anak-anak baru muncul, ya dikirain dulu tuh kamu perempuan lahirnya. Bisa saja karena begitu lahir, coba kalau kamu tuh wanita tuh kamu cantik. Labelisasi yang terjadi pada dirinya dia, itu yang akan mengikis dia.
Maka itulah yang terjadi dan banyak yang terjadi. Penuhnya informasi, intervensi yang menyebabkan dia tidak tertarik lagi. Kesalahan dari nonton, dari pendengaran dia, dari labelisasi, dari lingkungan yang dia dapatkan, yang akhirnya istri itu sebatas status. Sehingga dia nggak tertarik. Dia bisa punya anak. Itu normal. Oke saja. Tapi bentuk ketertarikan, dia biasa aja ketemu istrinya ya sudah. Cuman ketika muncul hasrat nafsu, dia bisa melakukan kemudian selesai dan dia tidak lagi bisa melihat. Kenapa? Karena cara berpikirnya dia. Rubah, bersihkan, kembali. Tobat adalah proses kembali. Kembali untuk apa? Membersihkan. Mari kembali lagi. Kalau kita melihat diri kita seorang laki-laki pria, jadikan diri kita menjadi seorang laki-laki. Di mana laki-laki mempunyai pasangan. Jaga dari 3 poin yang tadi sudah diperhatikan itu adalah jaga diri kita. Dari mana? Dari hal-hal yang tidak baik dari kita. Tutupi, kita yang tadi itu adalah menutupi. Tutupi sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, kita tinggalkan. Munculkan, wujudkan, ekspresikan sesuatu yang kita senangi. Kalau yang kita ekspresikan, sesuatu yang kita perhatikan, sesuatu yang terus dalam pikiran kita yang tidak menyenangkan, maka dengan sendirinya. Hati-hati, pikiran kita berubah, insya Allah. Ya. Insya Allah kita akan tertarik. Karena subhanallah, Allah tidak akan salah. Allah tidak akan salah menitipkan seorang wanita pada diri kita. Allah tidak akan salah. Allah tidak akan salah menitipkan seorang wanita pada kita. Karena dia yang terbaik, pasti. Kalau kita lihat kasus yang kedua, berbalik. Allah tidak akan salah menitipkan suami pada diri kita. Hanya saja bagaimana hubungan kita, interaksi kita, menjaga diri kita. Ketika suami kita memang mempunyai, bagaimana kita menyirami dia dengan suatu yang indah, yang baik. Kalau suami kita, anggap saja suatu teh, kita siramin terus di dalam gelas tersebut dengan air putih, teh itu akan berubah menjadi putih. Tapi ketika misalnya kita sudah tuangkan air putih, suaminya ambil tehnya lagi dicelupkan bertambah kental, sebaiknya kita nggak perlu menyirami lagi dan kita taruh saja cangkirnya di tempat yang lain dan kita pergi dari tempat itu. Karena ketika kita sudah sirami dengan air putih, dengan perkataan baik, dengan perbuatan baik, dengan segalanya kebaikan, tapi dia tetap saja tidak mau, dia tetap dengan kotoran-kotoran yang pada dia, sebaiknya yang seperti tadi dikatakan, tinggalkan. Yakinkan itu. Tapi kalau kita memulai, memberikan dia, menyirami, mensejukkan, insya Allah dia akan berubah. Dia akan bertobat. Namun kalau dia sudah melanggar apa yang Allah tetapkan, sebaiknya kita tinggalkan. Kembali bahwa setiap individu dalam keluarga jaga 3 poin yang tadi. Bagaimana kita benar-benar bisa menjaga diri kita dari Allah, yakin kita tidak akan terkena yang namanya konflik, yang namanya kesel, marah, kecewa, sakit hati. Ya, ada satu saat, ada satu orang datang, saya sakit hati, saya terluka. Suami saya dia tuh orangnya nggak nyenengin, kalau ngomong bikin kesel saya terluka. Dia kadang-kadang cuek, dia kadang-kadang ngobrol sama temannya di telepon, saya dicuekin saja, saya merasa kecewa, saya merasa kesel. Ya pasti bisa.
Ketika kita terima kekesalannya, kita akan terus kesal. Kalau kita terus menerima kekecewaannya, kita akan kecewa terus. Kalau kita sakit hati, luka kita terus menerus, kita akan terus bersama dengannya. Namun kita katakan tidak. Saya nggak kesel. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau itu baik, masih ada kebaikan, yuk diperbaiki. Kalau tidak, kita harus katakan dengan tegas. Kita harus katakan dengan tegas. Tapi pertama kali perbaiki. Karena Allah menciptakan setiap manusia baik. Artinya ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita belum sanggup, biarkan dirinya dia yang memperbaiki dengan orang lain yang bisa memperbaikinya. Yakinkan perbaikan itu akan lebih baik ketika kita punya niat tujuan yang baik. Terima kasih. Mas Krisna, kalau luka karena kata-kata atau karena tajamnya lidah tidak mungkin bisa disembuhkan, kebanyakan yang terjadi tadi ya Ustadz, itu hanya karena suami yang ucapannya terlalu tajam atau mungkin istri yang juga terlalu tajam sehingga saling tidak memunculkan rasa hormat dan rasa suka. Kalau ini yang terjadi Ustadz, belajar dari mana biar bisa membuat kalimat-kalimat kita keren, gak melukai perasaan orang gitu? Sebetulnya memilih kata-kata yang baik dan mulia itu mudah sekali. Apa-apa yang kita ucapkan menyakitkan hati kita, jangan kita ucapkan. Tolak Karena ukurnya diri sebetulnya- sendiri jadi ya. Sebetulnya Masya Allah. Allah jadikan hati manusia itu ya, mencintai yang baik dan mulia, yang manis, dan membenci hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dan kita temukan di kalangan pujangga-pujangga di masa yang lampau, jangan jauh-jauh lah kita dengarkan ucapan dari Konghucu. Ya, sudah 2500 tahun lebih, sudah hampir 2500 mungkin 20 tahun sudah atas kematian dia kan, wafatnya. Dia selalu mengingatkan, bangunkan saudaramu di saat kamu bangun. Bila kamu maju, melangkah ke depan, ajak saudaramu untuk maju bersama. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya merupakan ujar-ujar dari para nabi. Begitu pula Al-Quran memerintahkan kita semuanya. Apalagi kita sadar bahwa ayah ibu kita ya sama. Kita ini saudara sekandung. Nggak ada yang namanya saudara tiri. Darah yang mengalir tubuh kita sama. Jadi anak manusia itu cucu para nabi dan para rasul. Tapi kesombongan, keangkuhan, mementingkan diri sendiri, membuat kita akhirnya saling berjauhan satu dengan lainnya. Nah kalau kita dalam berbicara pada orang lain, kita perlakukan dia sama apa? Sama dengan diri kita. Kata-kata yang manis yang kita suka, kita berikan untuk saudara kita. Jangan yang manis untuk kita, yang buruk untuk orang lain. Tilka idzan qismatun biza. Itu berarti pembagian yang nggak adil kan? Oleh karena itu seorang di saat mengucapkan satu kata, ya, kemudian menimbulkan penyesalan di hatinya. Rasa tidak nyaman. Kenapa? Kalisa dia menyakiti saudaranya, menyakiti diri sendiri. Iya. Dan dia baru merasa hilang perasaan tersebut di saat dia minta maaf pada orang tersebut. Oleh karena itu, orang yang menyakiti orang lain, sebetulnya yang pertama disakiti dirinya. Di saat orang bersikap mulia pada orang lain, yang pertama dia muliakan dirinya. Di saat dia berkata manis pada orang lain, sebetulnya dia yang pertama kali akan menikmati Manisnya. dari dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Artinya apa? Laha, hak kembali kepada jiwa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Laha ma kasabat.
Di saat dia berkata baik, berbuat baik dan mulia, sebelum orang lain, jiwanya yang merasakan nikmatnya. Wa 'alaiha maktasabat, begitu pula kata-kata yang buruk, perbuatan buruk, sebelum orang lain, Ke dia diri sendiri merasakan dulu. perasaan tidak nyaman. Oleh karena itu banyak orang bilang, Ustaz, ana nggak tahu kenapa suka sumpah. Tapi ana nggak tahu sebabnya. Padahal begitu apa? Dia dekat dengan dirinya. Tapi karena sudah jadi kebiasaan yang buruk yang dilakukan, dia tidak beranggapan bahwa sebab kesedihannya, kesumpahannya dari perbuatannya. Ucapan maupun perilaku. Kalau dia berlaku kasar pada istri sama anaknya, dianggap ini merupakan hal yang biasa. Setelah itu dia muncul perasaan nggak nyaman, sumpah. Atau usaha yang menjadi sulit, rezekinya seret. Sudah seret, dibilang gara-gara kamu nih sama anak istrinya. Padahal dia yang berlaku tidak baik. Allah tidak pernah berbuat zalim pada manusia. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Jadi untuk kebahagiaan kita, perlakukan orang lain dengan perlakuan yang mulia, dengan kata-kata yang membahagiakan mereka. Niscaya Allah akan berikan kamu kemuliaan dan kebahagiaan. Itu aja. Jadi kalau kalimat positif berdampak positif untuk diri kita dan juga orang lain, tapi ketika kekesalan merajalela dalam hati itu susah banget nyari kalimat-kalimat positif. Pak Abu Bakar bisa bantu dengan cara apa nih? Apa yang ada di dalam satu wadah itu, ya, itu yang akan terlihat dan dia akan rasakan. Dan ketika wadah itu keluar, maka orang lain akan merasakan dan yang terlihat. Seperti juga di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita, kalimat-kalimat yang baik, yang di pikiran kita, kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, maka kita akan keluarkan. Namun, kekesalan yang ada di dalam diri kita, kekecewaan yang selalu berada di dalam diri kita, yang kita tampung terus-menerus, maka dengan sendirinya kesal itu yang akan terekspresi di wajah kita. Apakah kita bisa kesal dengan senyum? Sulit. Tapi bagaimana kita tersenyum bisa menyelesaikan kekesalan kita. Dibalik-balik ya Mas Krisna ya, tidak mudah. Namun bagaimana menghilangkan kekesalan kita? Yakinkan ketika ada orang yang bikin kesal kita, dia bukan mengesalkan kita, dia sedang keselin dirinya. Berubah saja berpikir kita. Ketika ada orang yang menyakitin kita, dia sedang menyakitkan dirinya. Ketika suami lagi marah-marah, dia lagi kesel dengan marah-marahnya. Jadi nggak boleh baper. Tidak perlu direspon. Setelah selesai, apa salah saya? Oh tadi kamu salah seperti ini. Oh maafkan, selesai. Kalau itu benar. Salah? Kalau memang Bela diri suaminya rame. yang salah, katakan, maaf saya tidak seperti itu. Saya nggak melakukan itu. Tegas. Tapi ketika lagi suami marah, kita nggak tahu apa yang dimarahin. Kita juga nggak ngerti. Karena kalimat marah yang diucapkan itu kadang-kadang berbagai macam bercampuran. Mana yang sebenarnya? Apa salah saya? Orang kalau lagi marah-marah, dia tidak akan pernah menunjukkan kesalahannya. Cuman kamu itu nggak benar, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu akan apa yang saya lakukan apa? Nggak tahu, nggak ditunjukkan. Tadi kamu naruhnya salah. Oh iya, nggak marah kitanya karena kita menunjukkan. Kalau kita menunjukkan kita nggak marah, tapi kalau kita langsung marah, maka perbuatan istri kita, perbuatan suami kita nggak pernah kita kasih tahu. Disitulah konfliknya. Tapi kalau kita begini, oh istri saya salah. Kita tunjukkan, tadi waktu kamu melakukan sesuatu sehingga terjadi. Oh iya, selesai. Tapi kalau gini, saya nggak suka. Apa yang kamu lakukan tadi nggak suka saya. Apa itu? Saya nggak suka, kamu nggak benar, kamu memang menyakitin saya. Apa yang saya sakiti? Kan terjadi konflik. Tapi kita tunjukkan, maka semua itu akan selesai.
Konflik terjadi karena kita tidak membahas, menyelesaikan, memperhatikan. Kita akan jadi konflik. Karena yang kita bahas bukan bagaimana menyelesaikannya, bagaimana memberikan informasinya, tapi yang kita bahas apa? Kesalnya, marahnya, itu yang menjadikan konflik. Oleh karena itu kembali, waktu kita melihat ada orang yang salah, perhatikan mana yang baik. Apa sih sebabnya kita kesal, kita marah? Pendengaran kita, penglihatan kita. Oleh gitu, dengarkan. Kita selalu mencari pendengaran yang baik. Ketika lagi nggak baik, kita tutup. Kita katakan enggak, saya nggak suka dengan kata-kata itu. Misalnya istrinya lagi ngomel, lagi keselin, lagi ribet, tapi enggak, saya nggak suka ribetnya dia. Jadi nggak masuk. Kalau bilang, kenapa sih kamu kayak gitu melulu? Jadi dia masuk. Oke. Tinggalkan, lepaskan, insya Allah. Ustadz, sebentar lagi kan puasa, masih ada beberapa hari lagi. Nasihat buat kami yang meskipun tidak seperti kasus tadi, tapi antara pasangan dan satu dengan yang lainnya ada gregetan yang panjang tadi, bisa jadi akan jadi bekal keren nih nanti masuk bulan Ramadan. Ada satu pepatah yang diucapkan, dipetik dari ucapan para as-salihin. Iltamis alfa udrin li akhik wala tertamis di nafsika walau udran wahidan idza akhta'at. Cari 1000 alasan agar kamu dapat memberikan maaf bagi saudara kamu, tapi jangan kamu cari alasan untuk membenarkan perbuatan kamu yang salah. Contohnya Mbak Luni ya, kita berhadapan dengan orang yang katakan menyakiti kita. Kalau kita mau melihat sebab dia melakukan perbuatan tersebut, karena kebodohan, karena nggak mendapatkan pendidikan yang baik, karena kondisi keadaan dan lingkungannya, kita bisa memaklumi perbuatannya. Begitu juga pada pasangan kita sebagai contoh Mbak Luni. Di saat pasangan kita katakan dalam keadaan emosi, marah-marah, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Kalau seandainya kita mau saja merenung berpikir, apa kira-kira yang membuat dirinya melakukan hal seperti ini? Coba cari, berikan alasan untuk memberikan maaf buat dia. Bisa aja karena cemburu, bisa aja karena apa? Terpancing kecemburuannya. Pada saat dia cemburu kan akal sehatnya akan hilang. Betul enggak? Bisa aja karena dia letih. Bisa aja karena keletihan, kelelasan menurut anak hingga kesabarannya hilang. Seperti kisah seorang datang kepada Sayyidina Umar karena nggak tahan sama istrinya yang bawel dan cerewet. Akhirnya dia ingin mengadukan istrinya kepada Sayyidina Umar. Sebagaimana kejadian pada seorang yang mengadu kepada Sayyidina Umar, mengadukan istrinya yang bawel, cerewet hingga membuat dia merasa tidak nyaman sama sekali. Waktu datang ke rumah Sayyidina Umar, dia mendengarkan ternyata istri Sayyidina Umar sedang marah-marah, sedang ngomel. Padahal kita tahu bahwa Sayyidina Umar seorang yang bagaimana? Galak. Yang galak. Tapi galaknya dalam kebenaran. Tapi di saat berhadapan dengan istrinya, ya, seorang jagoan itu bukan yang apa, yang membuat istrinya kehilangan keberaniannya untuk menjawab atau mengungkapkan isi hatinya. Tapi seorang yang gagah itu yang bisa mengalah, menahan emosi dan marahnya. Akhirnya si laki-laki yang ingin mengadu bilang ternyata kondisi rumah tangga Sayyidina Umar sama dengan saya. Nah, dia berbalik, Sayyidina Umar lihat dari jauh. Ta'al ayyuhar rajul. Ma khatbuka. Ada urusan apa nih kamu? Akhirnya dia mengatakan, ya Amirul Mu'minin, ji'tu ilaika ashkum istitalatan ra'ati alaihi. Saya datang mengadukan istri saya yang panjang lidah sama saya. Ternyata saya jumpai keadaan kamu juga sama dengan saya.
Wanita bagaimanapun baiknya pasti kadang-kadang keluarkan unek-unek, keluarkan jengkel aja, kadang-kadang ngambek, kadang-kadang kunci kamar. Itu yang bisa dilakukan. Betul nggak? Kalau laki-laki bisa marah, bisa teriak, bisa keluar dari rumah, si perempuan kesian. Cuma bisa itu. Dia bisa ngambek, butuhnya cari perhatian. Sampai ada perempuan karena kesal minta diceraikan sama suaminya, karena cemburu. Yang diinginkan oleh perempuan bukan diceraikan. Yang diinginkan perhatian. Perhatian, dan si perempuan menguji suaminya masih sayang sama dia nggak setelah dia punya yang muda. Gitu kan? Jadi akhirnya si laki-laki menemukan ternyata apa yang dialami Sayyidina Umar juga dialami oleh dirinya. Dan bukan hanya pada Sayyidina Umar. Dalam surah At-Tahrim, Allah ceritakan bagaimana ya, Rasulullah pernah marah pada sebagian istrinya. Sampai Allah turunkan ayat-ayat yang mengancam mereka untuk diceraikan oleh Rasulullah SAW. Coba lihat. Nah, dalam kondisi begini, Sayyidina Umar langsung berdiam sejenak, kemudian dia mengatakan, saya mengalah daripadanya. Karena beberapa hal. Dia membersihkan pakaian saya, membuat roti untuk saya, dengan menggiling gandum dulu kan, bukan seperti sekarang, dari terigu. Kemudian dia juga apa? Dia mengurus anak, melahirkan anak-anak saya. Dengan sebab dia, syahwat saya reda. Oleh karena itu saya mengalami sebagian kekurangan. Artinya Sayyidina Umar mencari alasan, ya, yang baik buat istrinya. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kamu mengalami hal yang sama nggak dari istri kamu? Dia bilang, saya mengalami yang sama. Kalau gitu kamu seharusnya bersabar. Jangan ingat marahnya, bawelnya. Ingat dulu kebaikan-kebaikan dia, betul nggak? Jadi paling tidak walaupun kita dengar istri kita marah-marah, ngamuk-ngamuk, kita ingat kebaikan dia, kesetiaan dia bersama kita. Betul nggak? Dia melahirkan anak dari tubuh yang tadinya semampai, tahu-tahu berubah menjadi apa? Tubuh yang rusak karena melahirkan sekian banyak anak-anak kita besar, penuh guratan-guratan di perutnya. Seharusnya kalau kita lihat ini kita pandang sebagai kenangan yang indah. Masya Allah. Jangan dibandingkan sama gadis yang bagaimana? Mulus. Mulus. Ya, oleh karena itu tidak ada yang lebih indah daripada akhlak pekerti yang baik dari seorang istri maupun suami. Kalau istri berakhlak mulia, walaupun sudah tua renta, walaupun tinggal satu, giginya manis dipandang. Aha. Begitu juga suami. Tadinya jaya, ya, mulia, dalam keadaan baik, dia selalu memberikan nafkah dengan cara yang baik, mulia kepada istri. Begitu pula pada anak. Satu hari kecelakaan. Milik orang yang tidak berdaya. Teman-temannya bilang, kamu cerai aja sama suami kamu. Kamu masih muda. Suami kamu sakit tanpa daya sama sekali. Sudah nggak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Kamu harus menanggung lagi biaya hidupnya. Si istri berkatakan, saya tidak akan sama sekali menerima kalau suami saya digantikan dengan yang lain. Tapi kalau suami suka marah-marah, mukul, menyakitkan hati, dalam keadaan kuat sehat, begitu dia kenapa-napa, istrinya bilang, tiba saatnya saya untuk berlepas diri daripada. Betul nggak? Iya. Jadi akhlak pekerti yang mulia, dan boleh tanya pada setiap wanita atau setiap pria, mana yang paling menarik dari pasangannya? Kata-kata yang baik, setia, mulia. Adapun kecantikan sekarang menarik, besok ya Allah hilang daya tariknya. Betul enggak? Akhirnya bicara teman-temannya mau kawin lagi. Jadi kalau kita lihat hidup ini tidak seperti yang dibayangkan oleh mereka-mereka yang pandangan matanya hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada gongnya nggak nih dari Pak Abu Bakar? Just 1 minute. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak dari istri atau suami, munculkan kata maaf. Oke. Sip. Muncul Katakan kata maaf. maaf. Ketika dia menyakitkan kita, kita katakan maaf. Doakan agar dia bisa berubah dan dia bisa berbuat baik. Amin. Insya Allahumma Allah. Amin. Kita akan mendapatkan kata maaf dan doa kita padanya, dan kita akan berikan kebaikan itu pada kita.
Oke, Terima Mbak Nuni. kasih. Jelang Insya Allah. Ramadan, wahai para suami, maafkan istrimu. Wahai para istri, maafkan suamimu. Mari kita melangkah dengan kebesaran hati sekaligus harapan penuh kepada Allah agar kita dijadikan samara ya Mas Krisna ya. Amin. Oke. Yang penting kita harus merasa bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah. Dan kalau kita ingin marah harus cari 1000 alasan. Tepat nggak kita marah kepadanya gitu ya. Berbaik-baiklah kita dalam berkomunikasi apalagi nanti di bulan Ramadan. Baik, terima kasih Dr. Zain, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Maria Suci, dan juga Atep, kemudian Anis Mualim dan Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.